Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi pada pembelajaran adab kelas 3 bersama Ustazah Diva. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini materinya adalah adab bertetangga. Sebelumnya Ustazah Diva izin menjelaskan siapa itu tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di samping kanan kirimu, di samping kananmu, di depan rumahmu. Itu adalah tetangga. Lalu untuk melakukan sesuatu kita harus beradab kepada tetangga, karena tetangga adalah seseorang yang akan melaksanakan atau melakukan komunikasi terhadap kita setiap harinya. Adab bertetangga yaitu yang pertama, berbuat baik terhadap tetangga sesuai dengan surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang bapak-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Yang kedua, setiap mukmin wajib memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya sesuai hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memuliakan tetangga sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Dari ketiga poin tersebut itu dapat dijelaskan bahwa kita harus bersikap baik, kita harus berhati mulia kepada tetangga. Karena ketika kita ada suatu kejadian yang tidak mengenakan, maka yang akan pertama kali menolong adalah tetangga kita. Lalu yang keempat, sunnah berbagi makanan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, dan juga dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar dia berkata, sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan yang baik. Tidak mencari tahu urusan pribadi, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Nah teman-teman, ini dapat kita artikan sebagai ketika kita bertetangga dengan seseorang, kita tidak perlu mencari tahu urusan pribadinya. Khawatir tetangga kita akan merasa risih dan merasa tidak nyaman apabila kita mencari terlalu dalam urusan pribadinya. Tetapi ketika dia sedang terjadi masalah dan tetangga teman-teman itu bercerita, maka kita sebagai tetangga yang baik diwajibkan untuk mendengarkan masalah dan ceritanya tersebut. Selanjutnya, memberi kemudahan kepada tetangga daripada orang lain. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah seseorang yang terbaik terhadap temannya, dan tetangga yang paling terbaik di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik-baik terhadap tetangganya. Selanjutnya, menjenguk dikala sakit, sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang artinya apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim,
yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Nah, artinya ketika kita menjenguk tetangga kita yang sedang sakit, insya Allah kita akan mendapatkan pahala karena kita akan menuju syurga. Selanjutnya, menghibur ketika ditimpa musibah. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika kita mengetahui apabila tetangga kita sedang mengalami musibah, maka akan lebih baik kita menghiburnya, kita mendengarkannya, kita membantunya. Dan selanjutnya, memaafkan kesalahannya sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani yang artinya, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Menutupi aibnya. Siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang itu di dunia dan akhirat. Dan siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Sesuai hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini adalah ketika teman-teman memiliki suatu aib atau suatu kejadian yang tidak menyenangkan, memiliki suatu keburukan, maka lebih baik kita tidak bercerita. Tetapi ketika kita mengetahui keburukan tetangga kita, lebih baik kita diam. Karena apakah teman-teman akan nyaman ketika keburukan teman-teman disebarluaskan oleh orang lain? Tentunya tidak. Maka agar aib kita atau keburukan kita tidak disebarluaskan oleh orang lain, maka kita pun harus menutupi keburukan orang lain. Selanjutnya, tidak mengganggu jalan dan bangunannya sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Sampai sini materinya sudah tuntas. Ustazah Diva akan memberikan proyek, yaitu membuat poster adab bertetangga pada kertas HVS. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp saja ke Ustazah Diva, dan semoga ilmunya hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.